Di istana Dewa Nordik, 3 raksasa Asgard bergabung untuk melancarkan satu serangan dahsyat. Mereka menyatukan kekuatan dalam 3 bentuk pembunuhan: kendali, serangan energi elemen jarak jauh, dan pertarungan jarak dekat. Ketiga niat membunuh itu seketika terkunci pada sosok Kalajengking yang tersisa di depan mereka. Namun, kendali tentakel kematian Hela langsung dihancurkan oleh Kalajengking itu. 2 tombak petir menembus udara, sementara kapak perang besar menyala di atas kepalanya, meledakkan aura pembunuhan yang luar biasa. Tatapan Kalajengking itu memantulkan kilatan aneh. Cahaya kematian yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Sinar-sinar merah darah memancar dari ekor Kalajengking itu, menembak keluar seperti pancaran sinar radioaktif yang mematikan. Indah namun membawa aroma kematian. Dalam sekejap, seluruh wilayah itu terselimuti cahaya merah kematian. Beberapa saat kemudian, padang pasir hitam itu kembali sunyi. Kalajengking itu menggerakkan capitnya. Matanya kembali menunjukkan ketenangan dingin dan mati rasa yang tak berubah selama ribuan tahun. Sama seperti dahulu. Namun kali ini, di sekelilingnya muncul 3 sosok hitam pekat seperti tinta, bentuknya menyerupai dirinya. 3 raksasa Asgard telah sepenuhnya berubah menjadi rasul kegelapan. Sementara itu, di berbagai penjuru hutan matahari gelap, orang-orang yang baru saja memasukinya hampir sepenuhnya kehilangan kewarasan. Hanya sedikit waktu setelah mereka melangkah ke dalam, kemampuan mental dari Guang Xiao membuat hampir seluruh anggota tim jatuh ke dalam kegilaan. Barulah mereka benar-benar menyadari betapa berbahayanya tempat ini. Namun di langit, sosok pria yang memancarkan radiasi energi kuat memberi mereka sedikit harapan. Zhang Yi, orang terkuat di antara mereka, masih hidup dan pastilah dia telah membunuh Guang Xiao. Maka kini, mereka pun bertekad menuju hutan matahari gelap untuk berkumpul kembali. Mereka tahu akan ada banyak korban jiwa di perjalanan berikutnya. Tapi apa artinya itu? Menjadi penyelamat umat manusia atau sekadar mencari keuntungan pribadi di bulan, semuanya adalah taruhan hidup dan mati. Di suatu wilayah kosong dan kacau, bibir Disitian melengkung membentuk senyum tenang. Di sekelilingnya, banyak bangkai pohon hitam terbentuk dari para makhluk terinfeksi mental. Ia melangkah tanpa alas kaki di atas pasir hitam, berjalan perlahan ke depan. Ayo, kita tidak boleh tertinggal. Kita harus mengikuti jejak Chaos. Aku telah melihat takdir. Hanya dengan berada di sisinya, kita akan selamat. Kata-katanya ditujukan pada beberapa orang di sekitarnya. Saat ini, dari para manusia istimewa yang dibawa oleh Bharata, hanya sedikit yang masih hidup. Yang tersisa hanyalah Gao Chankong, Guman, Batu, dan beberapa prajurit kasta tinggi lainnya. Namun baru saja, Disitian melangkah 1 kaki ke depan, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Langkahnya seketika terhenti. Suara yang sangat dikenalnya, suara yang telah diwaspadainya selama bertahun-tahun, bergema dari belakangnya. Sekarang tak perlu lagi mencarinya. Karena tujuan perjalananku kali ini bukan untuk menyelamatkan umat manusia, tapi untukmu. Gao Chankong menatap Disitian, seperti seekor pemangsa yang akhirnya menemukan buruannya. Disitian menoleh ke arahnya, matanya menampilkan sedikit kebingungan. Sementara itu, Guman yang berdiri di sisi Gao Chankong telah mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Surga pribadi, buka! Seketika, sebuah penghalang besar berbentuk heksagonal berwarna ungu muncul, menutup Gao Chankong dan Disitian di dalamnya. Pemandangan di sekitar mereka berubah drastis. Dunia luar lenyap, seolah mereka dipindahkan ke dimensi lain. Gao Chankong berdiri berhadapan dengan Disitian, dengan senyum dingin tanpa emosi di wajahnya. Tuanku, Chaos, menitipkan salam untukmu. Yang terhormat, Disitian. Begitu mendengar kata tuanku, mata Disitian sedikit membesar. Ia tampak berpikir sejenak, lalu wajahnya berubah waspada. Kau dikendalikan oleh pengguna kemampuan sistem aturan di sisi Chaos. Untuk apa dia menyuruhmu menyerangku sekarang? Dan dengan kekuatanmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Meskipun terkejut dengan situasi itu, Disitian tetap percaya diri. Sebagai petarung terhebat dari Bharata, sang peramal besar yang disebut Dewa Dunia,
kekuatan di Sitian bukan sekadar legenda. Sedangkan Gao Chankong hanyalah seorang tentara bayaran buangan yang ditampung oleh Bharata. Namun Gao Chankong hanya tersenyum samar. Coba saja, dan kau akan tahu. Di Sitian tersenyum kecil. Sesaat kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan menyilaukan. Tubuhnya berubah menjadi wujud Vishnu dengan 3 kepala dan 6 lengan. 3 wajah itu masing-masing menunjukkan amarah, sukacita, dan ketenangan. 6 lengannya memegang senjata legendaris yang berbeda. Aku paling membenci orang yang mencoba membelengguku. Tak seorang pun boleh melakukannya. Ia mengangkat satu tangan ke depan, sementara tangan lainnya mengacungkan cakra ilahi. Wong! Cakra berputar itu melesat dari jarinya, menembus ruang, dan menghantam batas dimensi tempat mereka berdiri. Namun ruang itu hanya bergetar sedikit, tidak pecah. Mata di Sitian menunjukkan keterkejutan. Kemampuan wanita di sisimu tidak seharusnya bisa menahanku. Ia tahu segalanya tentang kemampuan bawahan Gao Chankong. Bharata memang memantau mereka agar tak berkhianat. Guman memiliki kemampuan ahli penghalang, pengguna kekuatan ruang yang ahli dalam menahan dan membunuh. Namun, meski telah menembus tingkat Epsilon, nilai kekuatannya hanya sekitar 16.000 poin. Jauh dari cukup untuk menahan di Sitian. Gao Chankong menjawab dengan senyum tipis. Kau masih ingat kemampuanku? Roda surga. Kau paling unggul dalam mudra meditasi dan perputaran reinkarnasi. Tapi, apa kau pikir aku juga terperangkap dalam siklusmu itu? Di Sitian balik bertanya dengan tawa tenang. Dalam kemampuan pengendalian waktu, dia jauh melampaui Gao Chankong. Kalau tidak, mana mungkin ia bisa menekan pria itu selama bertahun-tahun. Namun Gao Chankong tidak menjawab langsung. Ia malah mengungkap sebuah kisah lama. 2 tahun lalu, pertarunganmu dengan Zhang Yi di Gunung Salju Besar. Aku melihatnya. Ia menatap di Sitian tajam. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana 7 lapis tangga emas milikmu meredup satu demi satu. Orang lain mungkin tak mengerti maknanya, tapi aku tahu persis. Dulu aku juga mengira kemampuanmu benar-benar tak terkalahkan. Dengan 7 kesempatan, kau bisa mengendalikan seluruh alur pertempuran. Itu bahkan lebih menakutkan daripada perputaran reinkarnasiku. Aku sempat berpikir kemampuanmu adalah versi tertinggi dari milikku. Tapi kemudian, senyum licik muncul di wajahnya. Aku melihatmu dikalahkan oleh kaos. Saat itulah aku sadar, kekuatanmu bukan tanpa celah. Dan aku sudah menemukan kelemahan itu. Wajah di Sitian yang tadinya tenang dan penuh percaya diri, akhirnya retak. Keduanya tidak terburu-buru untuk menyerang. Pengkhianatan mendadak Gao Chankong membuat Di Sitian benar-benar terkejut. Dalam pertarungan antara para ahli, perang psikologis juga menjadi bagian yang sangat penting. Gao Chankong memutuskan untuk menyerang Di Sitian di tempat ini. Jelas, ia telah menyiapkan segalanya dengan sangat matang. Nada suara Di Sitian menjadi dalam. Jadi, kau datang ke bulan hanya untukku? Gao Chankong tersenyum. Bukankah kau juga tidak percaya padaku? Kalau tidak, seharusnya kau bisa membawa anggota lain dari kelompok 8 Dewa Naga. Karena kau tahu, di seluruh Bharata ini, selain dirimu, tidak ada lagi yang mampu menekan kekuatanku. Tetapi, ia tiba-tiba tertawa lantang, tawanya cerah seperti dulu. Aku juga sudah lama menunggu kesempatan ini di Sitian. Kening di Sitian sedikit berkerut. Di hatinya muncul firasat buruk. 6 lengannya terangkat dengan tiba-tiba. Berbagai senjata suci melepaskan kekuatan luar biasa. Busur dan panah milik Wisnu dibentangkan. Satu anak panah emas melesat menembus udara menuju simpul ruang di tepi dimensi. Cangkang siput suci, palu dewa gada, gelombang energi aneh mengamuk seperti ombak, menghantam ke segala arah, berusaha mencari celah dalam penghalang ruang ini. Namun Gao Chankong menggeleng pelan. Tidak ada gunanya. Dalam pikiranku, aku sudah menyiapkan pertempuran hari ini lebih dari 300 kali. Untuk itu, aku bahkan sengaja membuat Guman, setelah mencapai tingkat Epsilon, memilih jalur kekuatan khusus yang disebut surga pribadi. Ia membuka kedua lengannya, memperlihatkan ruang berwarna ungu muda itu.
Kemampuannya sangat sederhana. Sebuah ranah yang hanya ada untuk satu orang. Siapapun selain dirimu dapat bebas keluar masuk, tetapi hanya terhadapmu. Ruang ini memiliki kekuatan pengurung yang paling mutlak. Di Shitian menyipitkan matanya. Pengurung? Hanya itu? Benar. Hanya sesederhana itu. Gao Changkong tersenyum. Kedua telapak tangannya menggantung santai di sisi tubuh. Tampak tenang, namun siap menyerang kapanpun. Jadi maksudmu, cukup dengan menjebak kita berdua di ruang ini. Kau yakin bisa membunuhku? Di Shitian menunjuk ke hidungnya sendiri. Senyum tipis muncul kembali di wajahnya. Kau begitu yakin pada dirimu sendiri? Ya, aku memang yakin. Gao Changkong menghela napas. Ini adalah perintah dari Tuan Kaos. Aku harus melaksanakannya. Aku tidak suka ada orang yang terus menindasku. Jadi, di Shitian, aku sudah lama ingin menyingkirkanmu. Bayangan gelap melintas di hati di Shitian. Zhang Yi, dia ingin membunuhku. Tapi, kenapa? Di Shitian tidak mengingat ada dendam besar antara dirinya dan Zhang Yi. Jangan-jangan, sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Apakah kerajaan Huaxu berencana menelan Bharata demi menyelesaikan dendam lama mereka? Tatapan di Shitian mulai berubah dingin, dipenuhi niat membunuh yang berat. Ia membuka kakinya, berdiri telanjang kaki di atas tanah hitam. Cahaya keemasan menyala. 7 tingkat tangga emas terwujud di bawahnya, menopang tubuhnya. Sementara di tangan kanannya, energi aneh membentuk sebuah payung kuno nan megah. Payung surgawi Sang Tathagata. Kau terlalu naif, Garuda. Takdir ada di tanganku. Kau tidak akan pernah bisa membunuhku, karena aku adalah takdir itu sendiri. Gao Changkong hanya tersenyum. Di belakangnya, roda surgawi penari dewa mulai muncul. Cincin raksasa yang terbuat dari batu-batu rune misterius, masing-masing memancarkan kekuatan unik. Segel raja tak tergoyahkan. Baju zirah emas sang raja tak tergoyahkan membungkus tubuhnya. Segel matahari. Pedang matahari berwarna emas muncul di tangan kanannya. Dengan zirah emas dan pedang suci di genggaman, Gao Changkong berdiri di hadapan Di Shitian, tampak seperti dewa perang sejati. Energi aneh dari keduanya meledak hebat, saling bertabrakan di udara. Indeks energi Di Shitian telah mencapai 39.000 poin. Meskipun tanpa dukungan kekuatan iman dari rakyat Bharata, di bawah kekuatan seluruh negeri, peningkatan energinya masih menakutkan. Namun pada detik berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tubuh Gao Changkong meledak pula energi dengan indeks mencapai 36.000 poin. Tidak mungkin, dari mana kau mendapatkan kekuatan itu? Segalanya mulai lepas dari kendali, membuat Di Shitian berteriak kaget. Tentu saja dari anugerah 3 Dewa Agung. Gao Changkong tersenyum puas, pedang emasnya mengarah ke Di Shitian. Kaum Trihead telah memilihku. Mereka menganggap aku lebih layak menjadi penguasa sejati para pahlawan. Kaum Trihead, ras kuno yang bersemayam di bawah tanah Bharata. Mereka berwujud ular raksasa berkepala 3, keturunan para malaikat purba negeri itu. Bisa dibilang, peningkatan kekuatan Di Shitian di masa lalu pun berkat bantuan mereka. Karena itu, berita ini bagi Di Shitian bagaikan petir di siang bolong. Mereka memilihmu. Tentu saja, karena kau sudah terlalu nyaman. Kau hanya ingin mempertahankan wilayah kecil Bharata ini, padahal kaum bawah tanah menginginkan kendali atas seluruh planet. Gao Changkong mengepalkan tangan kirinya, seakan ingin menggenggam seluruh dunia. Dan aku punya ambisi, serta kemampuan untuk membuat Bharata menjadi lebih kuat. Alis indah Di Shitian menegang. Wajahnya, yang selalu tampak suci, demi mempertahankan citra dewa manusia Bharata, ia sering menyuntikkan filler hingga wajahnya tampak seperti patung kuil. Biasanya, ia tidak mau marah, karena itu akan merusak citranya. Namun kali ini, Gao Changkong benar-benar membuatnya murka. Kalau begitu, disinilah aku akan membunuhmu. Agar 3 dewa tahu siapa yang benar-benar menjadi utusan mereka di dunia manusia. Boom! Gelombang energi emas meledak dengan dahsyat. Payung surgawi berputar dengan kecepatan stabil.
menurunkan tirai energi bercahaya ke segala arah. Gao Changkong tetap tersenyum. Keduanya tidak bergerak, hanya berdiri saling berhadapan. Namun di bawah kaki Di Sitian, tangga emas 7 tingkat, simbol dari 7 kesempatan untuk bertarung hidup dan mati, mulai redup satu persatu. Wajah Di Sitian pun berubah kelam seiring meredupnya tangga emas itu. Ia menatap Gao Changkong dengan tak percaya. Kau? 7 tangga emas itu adalah kemampuan yang memberinya 7 kesempatan untuk mengulang pertarungan hidup dan mati. Jika ia menang, hasilnya akan menjadi kenyataan. Jika kalah, ia bisa mengulang sampai kemenangan berpihak padanya. Kemampuan itu sangat kuat. Setiap lawan di hadapannya akan terbuka seluruh datanya. Bahkan dulu, ketika Zhang Yi bertarung dengannya, ia pun sangat kesulitan. Namun kini, Gao Changkong, sama seperti Zhang Yi waktu itu, satu persatu berhasil memadamkan 7 tangga emas miliknya. Memang, kemampuan ramalanmu sangat kuat. Namun, kelemahanmu juga telah diceritakan oleh Zhang Yi padaku. Itu adalah penarikan sebab akibat. Gao Changkong menatap Di Sitian dengan dingin. Suaranya tanpa belas kasih ketika mengungkapkan kenyataan itu. Lebih dari 100 kali simulasi pertempuran, seiring meningkatnya kekuatannya, akhirnya membuatnya menemukan cara untuk mengalahkan Di Sitian. Ketika indeks kekuatannya meningkat hingga 36.000 poin, kemampuan reinkarnasi meditasi mudra miliknya semakin mendekati kenyataan sejati, hingga ia mampu memutarbalikkan sebab akibat orang lain. Pertarungan antara reinkarnasi mudra dan kemampuan tingkat ke-7 dari 7 tangga emas menyebabkan benturan antara ramalan dan anti-ramalan, membuat medan pertempuran yang bisa diprediksi oleh Di Sitian menjadi tak terkendali. Hal ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa kekuatan bertarung Gao Changkong telah sepenuhnya melampaui Di Sitian. Gao Changkong mengangkat pedang sucinya, pedang surya, menatap lapisan terakhir dari 7 tangga emas milik Di Sitian. Tinggal 1 kali lagi. Kali ini, jika aku membunuhmu, kau benar-benar akan mati. Detak jantung Di Sitian meningkat gila-gilaan. Kemungkinan kematian semakin mendekat. 6 kali simulasi, semuanya gagal. Tidak peduli bagaimana ia menyerang, Gao Changkong selalu dapat menanggapi serangannya dan memaksanya ke jalan buntu. Di Sitian, biarlah kau menjadi masa lalu. Segala sesuatu yang ada di negeri Bharata ini akan kuambil alih. Gao Changkong menebas dari kejauhan. Pedang surya meledak dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, berubah menjadi gelombang besar energi aneh yang meluap, menenggelamkan seluruh ruang di depan Di Sitian. Namun meskipun demikian, Di Sitian tetap tidak bergeming. Di matanya, cahaya aneh berkilauan, tercampur antara ilahi dan gila. Ia tidak menghindar, bahkan sama sekali tidak berusaha untuk bertahan. Gao Changkong merasa ada sesuatu yang aneh. Apakah dia sudah melihat kematiannya sendiri? Tidak, jawab Di Sitian datar. Aku melihat takdir. Ia menyatukan kedua tangannya, seolah siap mengorbankan diri tanpa sedikit pun perlawanan. Garuda, kau lupa. Aku ini Anand Sharma. Sebelum dunia ini memasuki zaman es, aku sudah menjadi seorang nabi. Gao Changkong mengerutkan kening, tak tahu bagaimana orang itu berencana menghadapi akhir yang pasti mematikan. Pada detik berikutnya, penjara yang dibuat khusus untuk mengurung Di Sitian itu meledak berkeping-keping. Kegelapan pekat menyelimuti segala arah, begitu padat hingga menelan cahaya. Langit pun tak lagi terlihat. Dari dalam kabut hitam yang samar, perlahan muncul sebuah sosok. Tubuhnya tertutup sepenuhnya oleh zirah hitam. Di kepalanya bertengger mahkota, dan matanya yang merah gelap memancarkan cahaya menakutkan. Dialah yang menebas dan menghancurkan surga pribadi dengan pedang besar bermata dua yang digenggam di tangannya. Ketika merasakan aura lawannya yang amat kuat, wajah Gao Changkong seketika berubah. Satu lagi pencemar mental, utusan kegelapan dari iblis besar Samael, telah muncul. Di Sitian berdiri tenang di tempatnya, menatap Gao Changkong dan berkata dengan damai, "Sudah kukatakan, aku tidak akan mati, karena aku adalah takdir itu sendiri." Nabi jenius, manusia suci dari Bharata, yang lahir dengan kemampuan melihat masa depan, Anand Sharma. Ramalan-ramalannya tentang masa depan selalu samar, jauh, namun tak pernah meleset.
Jarum waktu Zhang Yi dapat melihat 5 detik ke depan, sementara dia dapat melihat 5 tahun, bahkan 50 tahun. Dalam masa depan yang sudah ditetapkan, ia tidak mati pada hari ini. Karena itu, meski pedang sudah mengancam lehernya, ia sama sekali tidak gentar. Aku akan pergi mencari kaos. Itulah jalan sejati yang harus kutempuh. Tanpa batasan surga pribadi, Di Shitian membuka payung langit Sang Tathagata dan melangkah di atas 7 tangga emas yang perlahan memudar, melesat cepat meninggalkan tempat itu. Ketika setiap lapisan 7 tangga emas meredup, Gao Changkong menyadari bahwa Di Shitian telah menggunakan kemampuan pada prajurit bayangan untuk menemukan jalur pelarian terbaiknya. Namun kini, bagaimana ia sendiri bisa pergi dari sini? Gao Changkong menatap prajurit bayangan itu, yang perlahan memutar lehernya dan membalas tatapannya. Tinggal selangkah lagi. Gao Changkong menghela napas panjang. Tapi setidaknya, aku berhasil membuat orang itu bermusuhan dengan Zhang Yi. Tak sia-sia usahaku kali ini. Rencana di mana dirinya tampak dikendalikan oleh Yang Xinxin dan menjadi boneka Zhang Yi untuk menyerang Di Shitian hanyalah bagian dari strateginya. Jika gagal, ia bisa saja menimpakan seluruh kesalahan kepada Zhang Yi. Selama Di Shitian dan Zhang Yi saling bertarung, siapapun yang mati, ia tetap diuntungkan. Namun, gagal membunuh Di Shitian di kesempatan sebaik ini tetap membuatnya menyesal. Di kedalaman hutan matahari gelap, di tengah pepohonan mati yang terpelintir, terbentuklah sebuah tanah lapang kecil berbentuk lingkaran. Udara di sini terasa sedikit lebih bersih dibanding tempat lain. Setidaknya, bisikan-bisikan gila yang biasa terdengar di mana-mana di sini menjadi jauh lebih lemah. Fen Gu bersandar di batang pohon raksasa, yang sebagian besar telah membatu. Zirah tulangnya yang hangus penuh dengan retakan baru. Bahkan baginya, memasuki wilayah penuh orang gila yang terinfeksi pencemaran mental adalah hal berbahaya. Namun di tempat ini, mereka justru paling aman, karena ia tahu bahwa di seluruh permukaan bulan, 2 kekaisaran besar sedang gila-gilaan mencari mereka. Keluar dari sini berarti mati. Ia memeriksa sekeliling dengan hati-hati, memastikan situasi aman, baru kemudian menoleh pada gadis muda yang duduk diam di sampingnya. Shun Liuxing mengenakan gaun panjang putih perak yang bersih sekali, sangat kontras dengan lingkungan kotor di sekitarnya. Mata gadis itu bening, tapi tak berfokus, menatap kehampaan. Bulu matanya yang panjang kadang bergetar pelan. Nih. Fen Gu mengeluarkan sebuah kotak kecil tertutup rapat dari saku bajunya. Di dalamnya ada beberapa pil nutrisi yang berkilau redup. Suaranya rendah tapi lembut. Gadis itu sedikit menoleh, tepat menghadap ke arah suara. Ia mengulurkan tangan dan menerima pil itu dengan gerakan yang sangat tepat. Tidak tampak seperti orang buta sama sekali. Terima kasih. Suaranya lembut, seperti hembusan angin yang menyentuh lonceng kecil. Fen Gu menatapnya menelan pil tersebut. Di balik topeng tulangnya yang hitam hangus, tatapannya sempat melunak sesaat. Ia juga menelan 1 pil, lalu kembali mengawasi lingkungan sekitar dengan waspada. Berapa lama lagi kita harus berjalan? Tanya Shun Liuxing dengan suara lembut. Sebentar lagi, jawab Fen Gu mantap. Begitu kita menemukan penyihir malam, dia akan menyembuhkan matamu. Setelah itu, kita akan aman. Ia sudah mengucapkan kalimat itu berkali-kali, tapi setiap kali diucapkan, nada suaranya tetap tegas, seolah yakin sepenuhnya. Shun Liuxing terdiam sejenak, jemarinya yang ramping tanpa sadar mengusap ujung gaunnya. Fen Gu, ia bertanya pelan, kita meninggalkan mereka begitu saja. Apakah orang-orang di luar akan baik-baik saja? Apakah kepergian kita tidak akan membawa masalah bagi mereka? Pertanyaan itu membuat Fen Gu tertegun. Ia menatap wajah gadis itu, wajah yang terlalu murni untuk dunia ini. Mata kosongnya seolah bisa menembus hati manusia. Kau tak perlu bertanggung jawab pada siapapun. Nada suara Fen Gu semakin berat. Di dunia ini, bisa terus hidup dengan baik saja sudah merupakan makna terbesar. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, lagi pula, dunia di luar sana sudah bukan seperti yang kita kenal. Tinggal atau pergi, tak akan mengubah akhir apapun. Mendengar ucapan Fen Gu, Shun Liuxing menundukkan kepala perlahan.
Jari-jarinya yang pucat menggenggam erat. Tapi aku bisa merasakannya, suaranya menjadi lebih lembut. Ada begitu banyak orang yang sedang menderita. Kadang aku bisa mendengar tangisan mereka, bahkan dari tempat sejauh ini. Sejak kecil, ia sudah mengetahui takdirnya sendiri. Orang-orang di sekelilingnya sangat menyayanginya, memberi hampir segala yang ia inginkan. Banyak sumber energi berharga yang diserapnya. Meski tak pernah diajari teknik bertarung apapun, ia memiliki kekuatan yang membuat para penjaga bulan perak pun berdecak kagum. 50 tahun kehidupan yang singkat dijalaninya dalam kebahagiaan dan kebebasan. Bahkan ketika kakak perempuannya yang paling ia sukai, si Yue Liunian, mengatakan bahwa cepat atau lambat ia akan menjadi benih api. Pengorbanan bagi makhluk-makhluk tertinggi di takhta bulan perak. Ia tetap bisa menerimanya dengan tenang. Namun pertemuannya dengan Fen Gu mengubah segalanya. Ia tidak takut mati. Namun secuil keinginan pribadi, yang lahir di masa remajanya yang penuh rasa ingin tahu, membuatnya pada hari kedatangan pria itu, memilih untuk menggenggam tangannya dan melarikan diri dari penjara indah itu. Fen Gu terdiam sejenak. Ia tahu Shun Liuxing berkata jujur. Kemampuan persepsinya yang unik selalu bisa menangkap hal-hal yang tidak dapat dirasakan orang biasa. Setiap orang memiliki makna hidup dan keberadaannya masing-masing, katanya perlahan. Dan makna keberadaanku adalah membuatmu hidup dengan bahagia dan bebas. Hanya itu saja. Ia berdiri. Bunyi gesekan lembut terdengar dari baju zirah tulangnya. Kalau sudah cukup istirahat, kita harus terus bergerak. Semakin cepat kita menemukan penyihir malam, semakin cepat pula engkau terbebas dari mata-mata yang tak terlihat itu. Kebutaan Shun Liuxing bukanlah bawaan lahir, melainkan ulah kekaisaran bulan terang. Karena ia memiliki tubuh sempurna dan kekuatan luar biasa, benih api sepertinya sangat berpotensi untuk keluar dari kendali. Maka itu bukanlah penyakit tubuh biasa. Dengan pengobatan konvensional, mustahil mengembalikan penglihatannya. Shun Liuxing menurut. Ia berdiri, mengulurkan tangan, dan meraih tepi zirah tulang yang disodorkan Fen Gu. Gerakannya tampak sangat terbiasa. Jelas ia sudah menempuh perjalanan jauh dengan cara seperti itu. Namun ketika mereka hendak pergi, Fen Gu tiba-tiba berbalik dengan cepat dan melindungi Shun Liuxing di belakangnya. Zirah hitam legamnya segera memancarkan cahaya merah tua, seperti gunung berapi yang siap meletus. Dari balik bayangan hutan pohon-pohon mati, sesuatu sedang mendekat. Apakah orang-orang kekaisaran tidak takut mati, sampai-sampai mengejar sejauh ini? Tangannya bertumpu pada gagang pedang di pinggang. Suaranya menjadi dingin. Berlindunglah di belakangku. Jangan menjauh sedikit pun. Shun Liuxing mengangguk pelan. Wajah pucatnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya kepercayaan penuh. Ia tidak bisa melihat bahaya yang mendekat, tetapi ia bisa merasakan otot-otot di balik zirah Fen Gu yang menegang, serta hawa pembunuhan yang tiba-tiba meningkat di udara. Hutan gelap matahari tak pernah memberi manusia waktu panjang untuk bernapas. Perjalanan mereka masih panjang. Semakin dalam mereka memasuki hutan gelap matahari, semakin tipis pula cahaya di sekitarnya. Kabut hitam terlalu tebal. Bahkan saat itu, meskipun sedang siang hari di sisi gelap bulan, sinar matahari pun tak sanggup menembusnya. Zhang Yi dan timnya harus mengandalkan perangkat penglihatan malam di baju tempur mereka. Pohon-pohon di sini, atau lebih tepatnya, makhluk hitam aneh yang terbentuk dari jasad para penghuni bulan, tampak semakin ganjil bentuknya. Beberapa batangnya melilit seperti manusia yang sedang menjerit kesakitan. Dari celah-celah kulit pohon merembes cairan merah gelap yang kental, berbau busuk manis yang memuakkan. Zhang Yi, Yang Xinxin, dan Brian berjalan di antara pepohonan itu. Langkah mereka menapaki tanah lembut yang tebal, terbentuk dari daun busuk dan pecahan benda tak dikenal, mengeluarkan suara gesekan menjijikkan. Tempat terkutuk ini baunya seperti kue 1000 lapis. Tiap lapis makin menjijikkan dari yang sebelumnya, gerutu Brian. Ia adalah seekor anjing Labrador putih yang telah bermutasi. Bulu-bulunya masih tampak cukup bersih, tetapi hidungnya yang terus bergerak membuatnya tampak basah. Kekuatan supranatural memberinya penciuman dan kemampuan bicara yang luar biasa, menjadikannya penuntun paling andal bagi tim itu. Bau kekacauan, kematian, dan
Sesuatu yang gila, seperti keju busuk, gumamnya sebelum tiba-tiba berhenti. Ia menempelkan hidung ke tanah dan mengendus dengan saksama. Ekor putihnya yang semula tegang mulai berayun cepat seperti kipas kecil. Gok! 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 Tunggu. Ada bau yang familiar. Sangat samar, tertutup oleh bau busuk lainnya, tapi aku yakin. Yang Sin berdiri diam di sampingnya. Baju tempur model rok yang dikenakannya tidak bergeming dalam udara yang nyaris membeku. Pandangan matanya menatap ke arah tempat Brian mengendus, sorot mata hitam legamnya tampak seolah bisa menembus lapisan-lapisan jasad tanaman yang membusuk itu. Apa itu? Tanya Zhang Yi. Suaranya terdengar sedikit lebih berat dari biasanya. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat tekanan tak kasat mata yang dirasakannya, seperti jaring laba-laba lembab yang melilit pikirannya. Itu bau prajurit bayangan yang bernama Fen Gu. Dan gadis buta itu, jawab Brian. Ia pernah mencium pakaian kedua orang itu, jadi bisa mengikuti jejak aroma mereka. Brian mengangkat kepalanya. Wajah anjingnya tampak serius dengan ekspresi hampir seperti manusia. Fen Gu dan Shun Liuxing. Bau mereka menuju ke bagian hutan yang lebih dalam. Waktunya tidak lama, mungkin 3 sampai 5 hari. Paling lama tidak lebih dari 1 minggu. Teruskan, kata Zhang Yi pendek. Matanya memancarkan cahaya tajam. Menemukan Fen Gu mungkin bisa memberi petunjuk lebih lanjut tentang penyihir malam atau pusat hutan ini. Namun ia tahu, saat mereka bertemu nanti, pertarungan besar kemungkinan tak akan terelakkan. Menemukan Fen Gu dan Shun Liuxing, serta membawa sang gadis kembali, berarti akhir dari hidupnya. Tapi apa artinya itu? Selama ia bisa menghentikan kehancuran bulan, mencegah permukaan bumi terkena benturan, dan jatuh ke dalam kiamat sejati, maka sekalipun harus memusnahkan seluruh ras penghuni bulan, ia tak akan ragu. 2 manusia dan seekor anjing itu terus maju, menembus hutan yang ruwet dengan mengandalkan penciuman Brian. Ia menundukkan kepala, hidung besarnya mengendus kuat. Gas yang ditangkap alat pengumpul aroma diubah ke sistem baju tempurnya untuk dianalisis. Keheningan di sekitar mereka semakin pekat. Bahkan suara angin pun lenyap, hanya langkah dan napas mereka yang terdengar begitu jelas. Zhang Yi merasakan pelipisnya berdenyut halus. Di tepi penglihatannya, muncul titik-titik hitam kecil yang berkilau samar. Zhang Yi gege, suara lembut yang Sin memecah kesunyian. Tatapannya penuh kekhawatiran, namun tetap tenang. Kau tidak apa-apa, kan? Zhang Yi mengernyit. Ia merasa pikirannya kacau dan gelisah, seolah lapisan tipis lumpur menutupi permukaan otaknya. Itu polusi spiritual, katanya berat. Lebih tersembunyi daripada yang kita temui sebelumnya. Seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Ia mencoba membangun penghalang dengan gerbang dimensi untuk melindungi diri dari polusi mental itu. Namun gangguan itu merembes tanpa celah. Bukan serangan langsung, melainkan pengaruh halus yang memutarbalikkan persepsi secara perlahan. Hal seperti ini bukanlah serangan fisik, melainkan serangan terhadap jiwa. Dan di ranah fisik, bahkan kemampuan luar biasa Shen Luo Wangxiang pun tak memiliki cara efektif untuk menangkisnya.